Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, untuk permulaan kita mengingat kembali materi yang sudah berlalu, yaitu tentang nama akun adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, sebelum kita membahas tentang akuntansi perusahaan jasa, kita mengenal dulu tentang siklus akuntansi secara keseluruhan, yang dimulai dari dokumen transaksi, kemudian dokumen transaksi itu terdiri dari memo, nota kredit, nota debit, faktur, kwitansi, dan rekening koran. Nah, dari dokumen tersebut dianalisis, maka dicatat di dalam jurnal umum. Dari jurnal umum dibuatlah buku besar atau diposting ke buku besar. Dari buku besar tadi atau buku besar buku besar utama. Nah, dari buku besar utama itu adalah yang disebut dengan buku besar pembantu. Ada pembantu utang dan pembantu piutang. Pembantu utang untuk mencatat utang kita ke siapa saja, dan pembantu piutang untuk mencatat uang kita atau tagihan kita di siapa. Tahap selanjutnya adalah tahap pengiktisaran. Nah, tahap pengiktisaran itu kita lihat kembali dari buku besar, terdiri dari saldo-saldonya, maka dicatat saldonya tersebut di dalam neraca saldo. Nah, setelah mencatat di neraca saldo, tapi nilainya belum menggambarkan nilai yang sebenarnya, maka dibuatlah ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian dibuatlah kertas kerja. Dari kertas kerja tersebut untuk memudahkan kita di dalam menganalisa atau menyusun laporan keuangan. Tahap selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu menggambarkan tentang adanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca ya. Nah, setelah itu dibuatlah jurnal penutup dan akhirnya jurnal pembalik. Selanjutnya, karena kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Adalah kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau memberi layanan pada masyarakat. Ciri-cirinya apa? Yaitu menawarkan layanan yang tidak berwujud karena berupa jasa. Yang kedua, standar harga jasa sulit diukur, tergantung pada tingkat kepuasan konsumen. Nah, sekarang perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ditinjau dari kegiatannya, perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Sedangkan perusahaan dagang adalah kegiatan pokoknya adalah melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk menjual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut terlebih dahulu. Kalaupun itu terjadi pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik.
Nah, inti dari materi kita kali ini yaitu aturan debit dan kredit. Sebelah kiri suatu akun disebut sisi debit, sedangkan sisi sebelah kanan disebut sisi kredit. Nah, jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat. Nah, untuk setiap akun, semua penambahan akan dicatat pada satu sisi dan semua pengurangan dicatat di sisi yang lainnya. Contoh, tanggal 5 Januari, Tuan Amir membuka perusahaan dan menyetor uang pribadinya sebesar 20 juta ke rekening perusahaan. Dari segi pencatatan akun, transaksi tersebut mengakibatkan harta berupa kas bertambah senilai 20 juta di sebelah debit dan modal bertambah 20 juta di sebelah kredit. Nah, bisa dilihat ini bentuk tabelnya. Kas di debit 20 juta dan modal di kredit 20 juta. Bisa dipahami? Nah, yang kedua kita mengenal saldo normal. Nah, saldo normal ini adalah jumlah pendapatan yang dicatat dalam sebuah akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah pengurangnya. Oleh karena itu, saldo normal semua akun adalah positif. Misalnya, jumlah debit penambahan pada akun Aktiva biasanya lebih besar daripada jumlah kredit atau pengurangannya, sehingga akun Aktiva biasanya mempunyai saldo debit, sedangkan akun-akun kewajiban dan modal biasanya mempunyai saldo kredit. Saldo normal dari berbagai jenis akun bisa dilihat dalam tabel. Nah, jenis akun: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta, jika terjadi kenaikan atau penambahan di sebelah debit dan penurunan di sebelah kredit dan saldo normalnya debit. Nah, utang sekarang, terjadi penambahan atau kenaikan di kredit, penurunan di debit atau pengurangan, saldo normalnya kredit. Modal, terjadi kenaikan atau penambahan di kredit, terjadi penurunan atau pengurangan di debit, dan saldo normalnya kredit. Nah, akun yang keempat, pendapatan. Jika terjadi kenaikan atau penambahan di kredit, terjadi penurunan atau pengurangan di debit, dan saldo normalnya di kredit. Nah, yang terakhir, beban. Jika terjadi kenaikan atau penambahan di debit, penurunan atau pengurangan di kredit, dan saldo normalnya di sebelah debit ya. Nah, untuk lebih memahaminya, silahkan kita lihat kalau terjadi penambahan ini saldo normalnya itu sama dengan kenaikan atau penambahan ya. Ada yang tidak paham silahkan untuk ditanyakan. Nah, sekarang penggolongan akun. Nah, penggolongan akun ini ada akun real dan ada akun nominal. Nah, kalau akun real terdiri dari harta, utang, dan modal. Nah, akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, kalau mau dinyanyikan silahkan. Nah, ini contoh nyanyinya ya. Akunku ada 2, akun real dan nominal. Akun realku ada 3, harta, utang, dan modal. Akun nominalnya 2, pendapatan dan beban. Akunku jadi 5, ku ingat. Mudah kan mengingatnya ya? Itulah penggolongan akun. Nah, sekarang rumus debit dan kreditnya. Nah, kalau untuk rumus debit dan kreditnya, kita ingat sekarang harta, beban bertambah di sebelah debit, utang, modal, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, itu rumus debit dan kredit. Nah,
semangat belajar akuntansi. Dengan memahami pengetahuan dasar akuntansi, kita bisa menyelamatkan kekayaan perusahaan. Sekarang untuk selanjutnya, ilustrasi analisa debit kredit dan jurnal umum. Nah, ini sebenarnya sebelumnya harus mohon maaf, ini Ibu bahas supaya lebih mudah, padahal ini untuk pertemuan berikutnya ya. Analisa debit kredit. Nah, ini tanggal 3 April diterima setoran modal dari saudari Elvira sebesar 75 juta. Nah, untuk analisa debit kreditnya, di kolom tanggal 3 April, akunnya kas bertambah di sebelah debit dan jumlahnya 75 juta. Sementara untuk modal Elvira bertambah di sebelah kredit, kemudian senilai 75 juta. Jurnalnya sekarang, kalau dibuat jurnal, maka tanggal 3 April diterima setoran modal, masuk ke kas, kemudian langsung masuk ke sebelah debit senilai 75 juta. Nah, untuk modal Elvira ini agak dijorokkan ke dalam supaya membedakan antara nilai debit dan kredit. Sekarang tanggal 8 April dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Deli seharga 8 juta. Kita masukkan tanggalnya di kolom tanggal, kemudian peralatan kantor bertambah di sebelah debit. Nah, ini sebesar 8 juta. Itu untuk analisa debit kreditnya. Nah, untuk di kreditnya yaitu utang bertambah sebelah kredit kan, kemudian nilainya 8 juta. Nah, dari analisa debit kredit kita buat jurnal umumnya. Tanggal 8, peralatan kantor senilai 8 juta di sebelah debit, dan utang toko Delis sebesar 8 juta di sebelah kredit. Jadi di sini untuk jurnalnya debit dan kredit nilainya sama, baik tanggal 3 maupun tanggal 8. Karena kalau tanggal 3 itu uangnya masuk jadi kas, modalnya juga bertambah di sebelah kredit, dan tanggal 8 dibeli peralatan, masuk peralatan senilai 8 juta dan utang bertambah senilai 8 juta. Karena ini dilakukan secara kredit ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.